Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMKN 1 Pleret kelas 10, terutama kelas 10 AKL 1, AKL 2, 10 perhotelan 1 dan 10 perhotelan 2 yang Bapak banggakan. Terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan menyaksikan video materi tentang menghindari pergaulan bebas dan zina. Tujuan pembelajaran kali ini, pertama, peserta didik mampu menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, peserta didik mampu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Yang terakhir, peserta didik mampu membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga diri sendiri. Nah, karena materi kali ini tentang berkaitan menghindari pergaulan bebas dan zina, Bapak akan bacakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Yaitu yang pertama adalah Quran Surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Mari kita pelajari perkata dari ayat Al-Isra ayat 32 ini. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana, sungguhnya zina itu fahisyatan, suatu perbuatan keji, wasa asabila, dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, ayat Al-Quran berkaitan dengan materi kali ini adalah Quran Surat An-Nur ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, dan pezina laki-laki, fajlidu, deraklah, kulla wahidin, masing-masing dari keduanya, minhuma mi'ata jaldah. Mi'ata jaldah 100 kali. Wala ta'khudhukum bihima, dan janganlah rasa belas kasihan kepadamu, rafat fi dinillahi, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi, jika kamu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kemudian. Wal yashhad 'adzabahuma, dan hendaklah hukuman mereka itu ta'ifatun minal mu'minin, disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Apa yang maksud dengan pergaulan bebas? Menurut bahasa, pergaulan adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas sama sekali. Artinya tidak terhalang, terganggu, dan terbatasi sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya secara luasa. Sedangkan dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pergaulan bebas adalah adanya interaksi individu atau kelompok yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat sehingga menyebabkan rusaknya pribadi atau lingkungan di mana peristiwa itu terjadi. Apa contoh pergaulan bebas di sekitar kita? Contoh pergaulan bebas di sekitar kita ada itu praktik seks bebas, salah satunya itu ya, atau perbuatan zina. Seks bebas adalah perilaku keji yang dilarang agama Islam. Perbuatan seks bebas akan menjauhkan pelakunya dari jalan yang benar, karena perbuatan ini akan berakibat merendahkan harkat dan martabat di hadapan Allah SWT dan di hadapan manusia. Sebenarnya banyak pergaulan bebas itu bukan hanya seks bebas saja, tapi untuk materi kali ini Bapak akan menekankan materi tentang bahaya seks bebas di kalangan remaja. Nah, seks bebas kalau bahasa Islam itu ada zina ya. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam.
Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Jadi intinya sekilas itu adalah hubungan badan layaknya suami istri antara laki-laki dan perempuan tidak ada tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Itu kuncinya. Nah, zina itu ada dua, ya. Zina yang kita tahu itu ada dua. Ini secara lahir ya. Kalau secara batin kan beda lagi. Ini secara lahir itu ada dua. Pertama ada zina muson, yang kedua ada zina goiru muson. Zina muson itu adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah atau pernah menikah. Hukuman untuk pelaku zina muson itu adalah hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari dilempari batu atau sejenisnya sampai meninggal. Nah, kalau zina goir muson, perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah atau perjaka atau masih gadis, ya. Nah, hukuman untuk pelaku zina goir muson ini adalah didera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya selama 1 tahun. Nah, hukuman zina ini tidak berlaku di negara yang bukan hukumnya hukum Islam, seperti di Indonesia saja. Itu kan negara kita bukan negara hukum Islam, tapi negara hukum secara keseluruhan. Jadi hukuman ini tidak dilakukan. Cuman ketika hukuman ini tidak dilaksanakan di dunia, maka siap-siaplah hukuman ini di akhirat. Nah, hukuman zina ini tidak serta langsung dihukum ketika ada seorang yang melakukan zina. Syaratnya itu pertama jelas hukumnya harus hukum Islam dilaksanakannya. Terus ada pengakuan dari yang bersangkutan, ada pengakuan dari pelaku zinahnya, ada saksi 4 orang. Terus ketika saksi pengakuan itu tidak ada, maka orang yang menuduh zina itu dia akan didera justru. Dideranya sebanyak 80 kali. Nah, dampak negatif dari zina ini apa sih? Nah, mengutip dari perkataan para ulama, ada 6 bahaya, ada dampak negatif yang diterima oleh manusia yang melakukan zina, ada 3 di dunia dan 3 di akhirat. Pertama, untuk di dunia, dia akan menghilangkan kewibawaan. Nah, kewibawaan pada seorang pelaku zina itu dia akan hilang wibawanya. Terus yang kedua adalah menyebabkan kepakiran. Terus yang ketiga adalah memperpendek umum. Ini berlaku memperpendek ini bagi yang suka gonta-ganti pasangan sebebas bebasnya sehingga dia akan menyebabkan dia memiliki penyakit HIV AIDS ya. Terus yang selanjutnya adalah dampak di akhirat. Jelas kalau di akhirat ini pertama akan mendapatkan murka dari Allah, yang kedua mendapatkan hisab yang buruk, yang ketiga adalah mendapatkan siksa yang pedih. Sikap yang harus kita lakukan oleh kita adalah apa? Nah, untuk menghindari program bebas ini, pertama kita menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Kalian hidup di era kita itu butuh orang lain, nah, tapi kita harus pintar bagaimana cara bergaul yang sehat. Kalian dengan lawan jenis, belum yang sehat, yang punya pacar. Kita harus bergaul yang sehat dan beretika. Tidak melanggar aturan norma yang ada ya. Terus yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Ya, terutama yang perempuan, coba dijaga auratnya walaupun kalian belum bisa uh, menutup aurat secara keseluruhan, tapi ini jangan memancing para kaum laki-laki untuk uh, melakukan hal yang tidak baik pada perempuan. Terus laki-laki juga harus bisa dijaga ya. Terus yang ketiga adalah selektif dalam memilih teman bergaul. Kita harus pintar-pintar mencari teman ya. Terus yang keempat, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Yang kelima, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Nah, bagi kalian anak-anak muda, terutama siswa-siswi ini, coba kalian banyak kegiatan di sekolah ini. Di sekolah ini banyak kegiatan eskul yang ya lumayanlah untuk meningkatkan kegiatan positif untuk menghindari hal-hal yang tidak baik ya. Terus kalau kalian berwirausaha, silahkan berwirausaha. Terus meningkatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah. Minimal sholat 5 waktunya yang wajib dilaksanakan. Tidak ditinggalkan. Terus berpuasa sebagai perisai nafsu. Nah, untuk tugas kali ini, setelah menyaksikan kalian materi tadi yang Bapak sampaikan, silahkan kalian jawab dan tulis di komentar. Ya, jawab boleh satu aja, satu dari 2 pertanyaan yang Bapak sampaikan di sini.
Nanti di komentar kalian tulis nama, kelas, dan jawabannya. Satu saja. Soal pertama, bolehkah pacaran dalam Islam? Nah, kalau boleh jelaskan. Kalau tidak boleh jelaskan. Ya. Terus yang kedua, apa yang akan dilakukan agar terhindar dari pergaulan bebas? Nah, di zaman sekarang ini kan kalian punya kiat-kiat tersendiri untuk terhindar dari pergaulan bebas di zaman sekarang. Pilih salah satu aja dari dua pertanyaan ini. Kalian tulis nama, kelas, dan jawabannya. Ya. Mungkin itu. Terima kasih kalian telah menyaksikan video pembelajaran dari Bapak. Jangan lupa like video ini, terus komen dengan pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan. Terus jangan lupa subscribe biar video Bapak ini bisa Bapak lebih mengembangkan video ini. Terima kasih. Semoga kalian sehat walafiat dalam selalu dilindungi oleh Allah dari semua pergaulan bebas yang tidak baik ini. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.